Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bangka Abang Eka di channel Anja Videographer. Tentunya masih bahas seputar gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana teman-teman? Seperti biasa, kabarnya semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya lagi merasakan seribu sensasi, tentunya semoga tetap kuat gitu teman-teman, karena seperti itulah kalau kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap berjuang gitu teman-teman, ikhtiar istilahnya. Mungkin kesempatan malam minggu ini kebetulan Bangka ada waktu dan ingin menyapa teman-teman karena udah 2 hari mungkin ya kita nggak ketemu ya, karena kesibukan Bangka sendiri beraktivitas lagi dan mulai produktivitas kembali, menjalani hari-hari setelah sekian lama teman-teman terpuruk, dan alhamdulillah bisa kembali. Walaupun teman-teman di sini Bangka tidak mau memungkiri, membohongi gitu teman-teman, sewaktu-waktu itu sensasi pasti ada muncul gitu teman, ketika kita kelelahan, ketika kita begadang kurang tidur, itu selalu muncul sensasi yang dulu. Karena apa gitu teman-teman, selalu kita bertanya kenapa kok seperti ini terus gitu. Itulah membuat beban kita sendiri, karena selama ini kita sudah terlatih gitu teman-teman. Terlatih apa ya, walau waktu ketika kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis gitu teman-teman, kita kan merasakan 1000 sensasi gitu teman-teman ya. Kita tuh banyak memikirkan itu. Itulah makanya kita cemas. Kenapa itu penyebabnya? Di sini Bangka akan membahas penyebab kenalnya. Kita harus mengenali penyebab kita terkena asam lambung gitu teman-teman ya. Kenapa dampaknya seperti itu, kok menimbulkan kecemasan gitu teman-teman. Itu selalu menjadi pertanyaan kita gitu kan. Dulu Bangka seperti itu teman-teman, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama gitu kan, yang apa yang Bangka dulu rasakan gitu kan. Itu kenapa kok bisa seperti itu gitu kan teman-teman. Itu selalu menjadi apa ya, gejolak di hati kita, kok bisa begini, kok bisa begini gitu kan. Itu kenapa, itu selalu ada terpikir di benak kita gitu teman-teman. Dulu Bangka seperti itu juga teman-teman. Karena apa ya, karena tubuh kita selama ini menerima begitu banyak sensasi seperti jantung berdebar-debar. Nanti pemikiran kita, apakah ini karena kita kena serangan jantung, terus sakit pinggang, apakah ginjal kita kena, seperti itu. Kita berpikiran seperti itu. Makanya otak kita itu mesugesti kita itu yang hal-hal yang mengerikan, itulah sehingga menimbulkan kecemasan teman-teman. Ya itu yang bisa Bang kesimpulkan gitu teman-teman ya. Terus kita mengalami mata blur, apa ini terus telinga berdenging, apa ini telinga kita ada gangguan, stabilan karena kita sering keliengan gitu, apakah kita terjadi sesuatu di otak belakang kita. Selalu berpikir yang seperti itu teman-teman. Itulah yang bikin kita itu dituntut untuk berpikir hal-hal yang buruk gitu teman-teman, sehingga menimbulkan kecemasan, rasa kecemasan berlebihan ke kita gitu teman. Itu ya kita tidak bisa menolaknya gitu teman-teman, karena merasanya sebegitu nyata ya teman-teman. Jadi ya seolah-olah pemikiran kita di bawah alam sadar kita berpikir ini suatu hal bahaya. Makanya kalau kita melakukan aktivitas apapun itu teman-teman, kalau kita mengalami gitu kan teman, masa pemulihan, itu akan merasakan begitu hebatnya sensasi yang akan datang itu. Seolah-olah datang untuk menakuti kita biar tidak beraktivitas, biar kita itu seolah-olah kita itu dijudge sebagai orang-orang yang lemah gitu teman. Kamu tuh orang lemah. Nah, ini otak kita ya teman ya, yang selama ini berpikiran tentang 1000 sensasi itu ada penyakit berbahaya. Kalau kita bisa menyimpulkan Bangka jelaskan kemarin, itu akibat lambung kita yang kurang menyerapnya nutrisi, mineral, air, enzim-enzim dalam tubuh kita kurang. Sebenarnya itu teman-teman kalau kita mengerti. Tapi karena ya gimana lagi, kalau ketika sesuatu kurang, maksudnya ini supply seperti vitamin dalam tubuh kita gitu, itu tidak berfungsi dengan fungsionalnya gitu, tidak normal lah. Sehingga kalau kita untuk berpikir, jangankan untuk bicara aja malas gitu teman-teman. Berpikir secara jernih logika itu nggak bisa kita kalau saat kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis. Pokoknya rasa itu kalau datang udah kita panik, cemas, pokoknya badan nggak enak, pengennya ke rumah sakit. Itu kayak gitu teman-teman. Nggak bisa kita cuma untuk diam atau ini nggak apa-apa gini, nggak mungkin teman-teman. Dulu Bangka ya seperti itu,
gitu, mencoba untuk menenangkan, kok semakin nggak karu-karuan, badan menggigil, keringat dingin, cuaca panas kita kedinginan, coba kayak nggak normal gitu, sehingga tubuh kita ini berbeda gitu teman-teman. Padahal itu efek dari apa ya, gas yang dalam tubuh kita kebanyakan gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak sendawa itu susah, tenggorokan panas, udah minum obat kok tetap nggak sembuh juga. Jadi kita tuh berpikir ini sakit apa, selalu bertanya-tanya seperti itu teman-teman. Itulah membuat beban kita, kecemasan kita, malah tambah nggak bisa terkontrol emosi kita gitu, seolah-olah kita tuh nggak akan lama lagi gitu, tubuh kita itu tidak berfungsi dengan normal. Tapi anehnya gitu teman-teman ya, ketika kita melakukan aktivitas sesuatu gitu teman-teman ya, itu yang waktu dalam masa pemulihan Bang, kayak dulu teman-teman, itu kita masih bisa gitu, masih bisa jalan kemana-mana gitu teman-teman. Tapi efeknya cuma kadang kalau kita keliangan gitu teman-teman. Tapi ada teman-teman juga, teman Bangka ini ya kebetulan mengalami juga gangguan GERD anxiety, tapi nggak punya anxiety, malah GERD gitu teman-teman. Udah parah sampai tidak bisa berbaring selama 3 bulan gitu di rumah. Itu lebih parahnya lagi. Tapi kalau teman-teman kayak Bangka dulu masih bisa beraktivitas, walaupun nanti badan nggak karu-karuan gitu, masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa jalan walaupun berapa menit gitu, bukan berapa menit lah, beberapa setengah jam, atau kemudian tuh sensasi datang, habis itu Bangka redamkan lagi, mencoba untuk tenang, lambung gimana ya, katup lambung Bangka itu belum normal gitu teman-teman, belum menutup seutuhnya, jadi masih kemana-mana itu gas senyawanya, karena otot esofagus Bangka dulu lemah gitu. Karena apa ya, karena menjadi GERD itu, karena Bangka sering merasakan tenggorokan pahit, lidah memutih, itu yang bibir mengering, sering sariawan, itu yang Bangka rasakan dulu teman-teman. Sehingga ya itu mengganggu kestabilan tubuh kita. Jadi kalau kita beraktivitas sedikit keliangan, mau ngapa-ngapain kayak nggak nyaman gitu, badan nggak nyaman, perasaan nggak nyaman, badan nggak nyaman, pikiran nggak nyaman, pokoknya selalu Bangka bilang kan, nyamannya ketika tidur gitu teman-teman. Itulah anehnya teman-teman. Tapi dan alhamdulillah Bangka udah mengerti dan memahami dan bersabar, intinya teman-teman, ikhtiar dan bersabar, berdoa. Yang penting kita udah cek semua tubuh kita, dokter bilang normal, itu udah menjadi keterangan kita sendiri. Makanya buat teman-teman ya pastikan teman-teman cek dulu ke dokter gitu. Di sini kan Bangka cuma berbagi pengalaman Bangka gitu teman-teman, bukannya dokter spesialis ataupun ahli psikiater teman-teman. Bangka pernah mengalami dan ingin berbagi itu teman pada teman-teman. Syukur-syukur nanti teman-teman menemukan ini dengan adanya video Bangka, emang asam lambung rasanya seperti ini teman-teman. Walaupun teman-teman banyak duit, mau berobat ke sana sini gitu teman-teman, nggak akan sembuh teman-teman, nggak akan sembuh ya. Kesembuhan itu datang dari diri kita. Kalau teman-teman mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, saya karena apa? Karena Bangka udah alami sendiri teman-teman, di mana gonta ganti dokter, berobat sana sini, habisin duit gitu teman-teman. Ya, Bangka berharap teman-teman nggak menghabiskan duit seperti membuang-buangnya gitu, karena ya gimana kita pasti ekonomi susah saat mengalami gangguan asam lambung gitu teman-teman, dimana kita kurang produksi, kerja aja nggak bisa kita gitu teman-teman, apalagi nanti kita harus keluar duit ngurusin keluarga, masih kebutuhan kita untuk makan lagi, wah pusing yang kita nanti teman-teman. Makanya itu Bangka bikin video seperti ini karena apa ya, kita mencoba untuk mandiri gitu teman, bukannya Bangka menyuruh teman-teman nggak berobat kalau pertama kali teman-teman kurang yakin ya berobat aja gitu teman-teman. Tapi selanjutnya nanti teman-teman akan mengalami seperti itu juga, waktu kita datang ke dokter, rumah sakit itu tenang gitu teman-teman, sembuh kayak sembuh nggak apa-apa. Tapi ketika kita pulang ke rumah, badan mulai nggak karu-karuan lagi. Itu anehnya teman-teman, makanya hampir gila memikirkan seperti itu, kok bisa, ini penyakit apa, selalu bertanya kayak gitu. Ternyata ya gangguan GERD anxiety psikomatis ini, gangguan lambung kita teman-teman, dimana lambung kita itu tidak berfungsi dengan normal, bisa terjadi karena lambung kita kayak radang bukan radang teman-teman, mengalami luka gitu kan, luka lambung, mengalami otot esofagus kita lemah, bisa karena bakteri juga dalam lambung kita nggak tahunya. Kalau teman-teman endoskopi itu teman-teman, kita masukkan alat kamera ke dalam organ lambung kita, nanti kita tahu ya. Tapi ya teman-teman tahu kan ya, sedikit mahal juga teman-teman kalau untuk endoskopi gitu teman-teman. Kalau Bangka ya cuma USG, kemarin dipastikan semua normal, darah cek,
tekanan darah, pokoknya semua gitu teman-teman. Dan alhamdulillah nggak normal-normal aja, cuma kecemasan saja yang teman-teman susah dikendalikan gitu. Terkadang ya Bangka ya itu mencari tempat yang tenang, menenangkan diri, tarik nafas perlahan gitu teman-teman, itu minum air hangat, itu yang Bangka lakukan untuk menenangkan diri Bangka ketika gangguan itu muncul saat tiba-tiba gitu. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman, insya Allah teman-teman akan sembuh total dan sembuh seperti dulu lagi, bisa berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan kesana sini tanpa rasa ada takut lagi, tanpa ada rasa cemas, was-was, hati bimbang gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman belum paham, kurang mengerti, terus apa yang teman-teman rasakan, silahkan komentar di bawah. Mungkin dari sekian 1000 sensasi asam lambung itu hampir keseluruhan Bangka sudah mengalaminya gitu teman-teman. Itulah seperti itu. Cara menanganinya gimana? Ya seperti itu teman-teman. Kita tuh nggak harus satu-satu gitu teman-teman. Nggak perlu teman-teman kayak kita mata blur, wah kurang vitamin ini nanti minum vitamin wortel, sayur-sayuran gitu kan teman-teman. Kan bisa seperti itu. Karena apa ya, lambung kita kan belum normal gitu. Kita mengalami perut bekah ini kenapa nih? Jangan kurangin minum kopi. Seperti itu teman-teman. Minum kopi itu dikurangi, terus makanan berlemak, pokoknya jaga pola makannya gitu teman-teman. Itu kan bisa kita berpikir secara logis, mungkin karena Bangka sudah sembuh gitu kan, katakan sembuh ya udah bisa kemana-mana, soalnya naik motor udah bisa, udah pergi, nggak takut-takut seperti dulu was-was mau kesana sini gitu ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.